Oscar Piastri lagi-lagi menunjukkan talentanya minggu kemarin ketika ia berhasil meraih pole di sprint shootout dan mampu memenangkan sprint race setelahnya. Oscar makin kesini makin menunjukkan mengapa McLaren sangat menginginkannya, dan gak salah juga drama-drama tahun lalu terjadi antara Alpine dan McLaren untuk mengambil dia. Nah, karena performa dia belakangan ini banyak orang bilang bahwa dia adalah Rookie of the Year dan salah satu atau bahkan rookie terbaik dalam sejarah F1. Apakah iya bang? Nah, jadi hari ini gue akan bahas hal itu. Drama soal Alpine dan McLaren dalam merebutkan Oscar ini sebenarnya cukup merugikan kedua tim. Meskipun McLaren menang akhirnya, mereka rugi karena harus bayar gaji Daniel Ricciardo yang masih ada kontrak sampai 2023, yang dimana gajinya tidak sedikit. Ya emang lebih rugi Alpine sih, soalnya nggak hanya mereka kehilangan Nando, tapi mereka kehilangan pembalap masa depan mereka juga yang dimana mereka udah invest besar-besaran juga gitu. Cuman ya itu semua salah mereka sendiri karena nggak kompeten dalam memanage driver lineup mereka. Selucu-lucunya Ferrari, kelucuan Alpine ini levelnya tuh udah kayak Max Verstappen sekarang. Dan akhirnya McLaren mampu mendapatkan pembalap muda yang cukup bertalenta ini meskipun rugi dikit di finansial. Tapi it's okay lah karena mereka diharapkan memiliki dua lineup yang kompetitif sekarang. Dua pembalap muda yang bertalenta dan kencang. Namun seperti yang kita tahu, McLaren memasuki musim 2023 ini dengan ketidakpedean. Saat mereka nge-launch mobil MCL60 ini, mereka udah nggak ngerasa puas sama mobil ini dan kemungkinan mereka bakal struggle di awal musim. Udah berita yang tidak diinginkan oleh fans Pepaya ya kan? Apalagi Oscar yang udah melalui banyak drama hanya untuk naik ke F1 dan berada di tim yang menurut dia tuh, oh ini tim yang cocok buat gua dan gua udah bener pindah ke sini gitu. Jadi McLaren akan membawa upgrade besar di beberapa balapan ya, jadi sering jalan musim dan diharapkan upgrade tersebut dapat mendorong mereka ke atas. Jadi ya main catch up dikit lah musim ini. Dan bener, awal musim kekhawatiran mereka bener-bener kejadian. Mobil mereka benar-benar ampas banget. Dan gue ingat ada berita bahwa Lando Norris itu nonjok tembok saking frustasinya melihat mobil McLaren saat itu. Ya walaupun kasian juga sih sama tembok nggak tonjok, gak salah apa-apa. Tapi setidaknya Lando nggak nonjok atau ngedorong member timnya sendiri. Oscar pun juga kesulitan di awal musim dan debutnya hanya berjalan beberapa lap aja karena masalah mobil. Tapi seperti yang gue bilang di beberapa video sebelumnya, mindset dia ini benar-benar chill dan positif banget lah pokoknya. Setidaknya, dia merasa bahwa saat ini tujuan dia adalah belajar banyak aja dan terus berkembang. Dengan harapan mobilnya juga terus berkembang. Nah ini mindset yang benar-benar bagus banget apalagi untuk seorang rookie ya kan. Dengan mobil yang cukup ampas, dia sih ya berada dekat dengan Lando lah setidaknya. Baik di qualifying atau race. Meskipun belum cukup cepat untuk mengalahkan Lando di dua sesi itu, tapi setidaknya dia benar-benar dekat dengannya dan ini yang diperlukan McLaren sekarang. Karena mereka nggak memiliki itu ketika mereka memiliki Danny Ric di dua musim sebelumnya. Di saat dia udah mendapatkan upgrade mobilnya, di sini Oscar langsung menunjukkan talentanya. Dari qualified P3 di British Grand Prix, di mana dia juga nyaris dapat podium di balapannya seandainya dia lucky dengan timing safety car, mendapatkan P2 di sprint shootout dan sprint race Belgian Grand Prix, podium pertamanya di Japanese Grand Prix, pole di sprint shootout Qatar, dan memenangkan sprint race juga. Dan gue nih syutingnya kan sebelum balapan Qatar ya, jadi gue nggak tahu dia finish di mana nanti, tapi kalau misalnya hasil bagus, itu juga bisa termasuk ya. Itu semua terjadi di saat dia tuh udah memiliki upgrade McLaren tersebut. Dan sering berjalannya musim, dia juga sudah mulai bisa mengalahkan Lando beberapa kali, baik di qualifying atau race. Sejauh ini di musim rookie-nya, dia sudah meraih podium, front row start, pole position ya walaupun di sprint shootout, dan kemenangan di sprint race. Ya, aneh juga bahwa Oscar meraih kemenangan duluan daripada Lando. Ya walaupun cuma sprint race doang, tapi tetap aja ya kan, balapan is balapan. Tapi untuk seorang rookie itu udah impresif banget coy. Apalagi melihat rookie-rookie lainnya musim ini ya kan, yang satu udah sayonara duluan, kena hadoken bah helmet, dan satunya hobi main pasir dan pakai asuransi kendaraan timnya mulu. Nah, karena penampilan impresif inilah banyak orang ngecap dia sebagai Rookie of the Year, yang dimana tidak perlu diperdebatkan lagi karena emang bener gitu ya. Tapi apakah dia the best rookie dalam sejarah F1? Apakah musim rookie-nya sama impresifnya dan berada di levelnya sama kayak musim rookie-nya Max, Charles, Lando, Seb, atau bahkan Lewis? Menurut gua, musim rookie Oscar ini sama impresifnya kayak beberapa musim rookie balap tersebut yang udah gue bahas tadi. Tapi menurut gua,
Tetap, musim rookie terbaik dalam sejarah F1 dipegang oleh Lewis Hamilton di 2007. Karena Lewis di musim rookie-nya ya dia dapat mobil yang kenceng, jadi dia emang harus menang dan berada selalu di depan ya kan. Tapi ingat bahwa rookie ya tetaplah rookie karena mereka masih perlu banyak belajar. Tapi di musim rookie-nya juga, Lewis tuh udah langsung berduel dengan rekan timnya itu juara dunia 2 kali Fernando Alonso dan Kimi Raikkonen di Ferrari-nya yang akhirnya menjadi Jordan di musim itu. Dia pun sebenarnya juga nyaris juara dunia di musim rookie-nya, tapi ya sayang aja karena dia masih rookie dan ya kesalahan masih terjadi lah. Dan kejadian di Chinese Grand Prix sangatlah nyesek baginya. Gue udah pernah buat video itu sebelumnya, kalian bisa cek aja. Dan ya, pada akhirnya dia mampu mengalahkan rekan timnya sih, yang merupakan seorang Jordan juga dan bukan kaleng-kaleng loh, Fernando Alonso loh ini ya kan. Nah, sebagai seorang rookie, penampilan dia saat itu sangat di luar dugaan lah pokoknya. Apalagi hubungan Lando sama Lewis sampai hancur karena beberapa kejadian di musim itu. Dan ya kejadian lain yang sama-sama di luar dugaan musim itu, ya peristiwa mata-mata aka Spygate. Jadi jika Oscar mau menantang Lewis dalam soal musim rookie terhebat dalam sejarah F1, ya dia harus mengalahkan Lando dari awal dan pada akhir musim nanti finish di depannya di standings. Ya dimana itu dia tidak lakukan ya, dan mungkin nggak bisa juga karena emang poin Lando udah kejauhan di standings. Dan dia juga harus punya mobil yang kenceng di awal dan bersaing untuk gelar Jordan. Ya dimana itu juga tidak terjadi karena McLaren ampas banget di awal. Meskipun comeback mereka setelah upgrade patut diapresiasi lah. Tapi bukan berarti bahwa musim rookie Oscar kelihatan biasa aja karena hal itu. Musim rookie dia tetap luar biasa kok, dan sangat indah tentunya melihat seorang rookie tampil bagus kayak gini. Menurut gue akan cukup sulit atau akan butuh waktu yang cukup lama untuk melihat seorang rookie mengalami hal yang sama kayak Lewis ini. Karena nggak hanya dia harus benar-benar bertalenta kayak dia, tapi untuk bersaing dalam perebutan gelar Jordan di musim rookie lo itu juga sulit banget karena mostly setiap rookie pasti akan ditaruh di tim papan bawah atau tengah dengan harapan akan terus berkembang sampai mereka diberikan kesempatan untuk balapan dengan tim papan atas. Jadi ya, faktor skill dan luck harus main di sini. Tapi setidaknya Oscar sudah menunjukkan mengapa dia adalah pembalap yang banyak orang prediksi akan menjadi calon juara dunia di masa depan. Dan juga mengapa tercipta drama tahun lalu untuk mengambil dia. Karena drama tersebut gue yakin pasti menimbulkan tekanan yang cukup besar karena lu udah ciptakan drama, ya lu harus tampil gitu, Jadi ya cukup unbelievable juga lah di awal musim kita ngira dia telah membuat keputusan yang salah pindah ke McLaren, tapi sekarang dia membuktikan ke kita semua bahwa Alpine adalah tim yang jauh lebih sirkus dari Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah musim rookie Oscar sama bagusnya kayak musim rookie pembalap-pembalap kayak Lewis lah, Max, Seb, Charles, Lando, dan kawan-kawannya lah ya? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu jika gue ngupload video baru. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh